Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Kurniawan, peserta Latsar dari Kabupaten Kaur, gelombang 2, angkatan 6, kelompok 3. Akan membahas mengenai anti korupsi. Yang pertama, implementasi dari nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang kedua, rangkuman materi anti korupsi. Implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi dalam lingkungan kerja saya. Memberikan contoh dan menanamkan sikap anti korupsi yang baik kepada rekan kerja dan siswa. Memudayakan tidak datang terlambat ke sekolah, kemudian pulang dari sekolah pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan tupoksi. Menerapkan kode etik pegawai dengan baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran korupsi di lingkungan sekolah. Tidak suka berbohong sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan di kehidupan sehari-hari, serta bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak menerima imbalan atau uang lelah atau gravitasi setiap berhubungan dengan dunia kerja saya. Menghindari diri dari penyelewengan dana BOS, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun bendahara BOS. Anti korupsi. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan sehingga terjadi korupsi. Korupsi ini karena terpaksa, dipaksa, atau memaksa, baik banyak maupun sedikit. Pengertian kata korupsi. Yang pertama, busuk, palsu, suap. Kamus Bahasa Indonesia. Buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi berdasarkan kamus hukum. Yang ketiga, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian menurut The Lexicon Webster Dictionary. Yang keempat, penyuapan, pemalsuan menurut Kamus Bahasa Indonesia. Yang kelima, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan atau orang lain menurut Kamus Hukum. Pengertian kata korupsi. Menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan uang negara saja. Tindakan bribery, penyuapan, dan kickbacks, penerimaan komisi secara tidak sah, juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Korupsi sama dengan penggelapan dana ditambah kerugian negara. Yang pertama, dalam bentuk pencurian secara melawan hukum dan mengambil sebagian atau seluruh barang atau hak orang lain, dan tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Dalam bentuk penggelapan, pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku dan penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Pengertian tindak pidana. Menurut Simons, tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Pompey, pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukum terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurut Profesor Mulyatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana. Adanya perbuatan memenuhi rumusan dalam undang-undang syarat formil, bersifat melawan hukum syarat material.
Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif adanya keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati sebuah kepercayaan. Penyebab korupsi. 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kewenangan. 3. Langkahnya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap. Kemudian pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika, pencegahan korupsi atau preventif. Yang pertama adalah perbaikan sistem, yaitu perbaikan peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian, perbaikan manusianya, yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur subjektif terdiri setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Sedangkan unsur objektifnya yaitu janji, kemudian kesempatan, kemudahan, kekayaan milik negara, baik berupa uang, akta, surat, dan lain-lain. Nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama adalah jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Inilah nilai-nilai dasar anti korupsi. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan terhindar dari korupsi. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama adalah kerugian uang negara. Kemudian suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, atau pemberian imbalan.